Selebesを視察するSoekarno Shikaya. Paduka Tuan Insinyur Soekarno yang membantu usaha penduduk di sana yang sekarang sedang sibuk membaru-baru ini telah mengunjungi Sulawesi untuk mengadakan persiapan melaksanakan kemerdekaan di bawah pimpinan pemerintah Angkatan Laut Dainipo. Pada tanggal 6 bulan 5 telah kembali di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari mulia Tenshosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Adi Sutrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini saya mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, yaitu selalu pakai masker jika kita keluar rumah, dan yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mineral dan sabun, dan yang ketiga ini adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, dengan langkah sederhana ini maka kita dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Nah, berikutnya marilah kita berdoa supaya kegiatan pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia dengan materi yaitu mengenai perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi secara umum perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan ini sama ya dengan perjuangan bangsa Indonesia ketika masa penjajahan Belanda, di mana kalau pada masa pendudukan Jepang ini dibagi menjadi 3 bentuk perjuangan. Yang pertama adalah perjuangan secara kooperatif, yang kedua yaitu perjuangan melalui gerakan bawah tanah, dan yang ketiga adalah perjuangan dengan menggunakan senjata. Dari ketiga bentuk perjuangan bangsa Indonesia tersebut, pada video ini nanti akan kita bahas yaitu mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dengan menggunakan senjata. Salah satunya adalah sebuah peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa pemberontakan tentara Peta di Blitar. Nah, bagaimana selengkapnya? Marilah kita bahas secara bersama. Blitar merupakan salah satu dari sekian banyak kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di kota Blitar inilah lahir juga seorang tokoh proklamator yang bernama Insinyur Soekarno. Selain itu, di kota Blitar ini juga menyimpan banyak sekali peristiwa bersejarah. Salah satunya adalah pemberontakan Peta yang terjadi di Blitar ini. Dan sebelum kita jauh membahas mengenai hal tersebut, maka kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan Peta ini dan bagaimana kronologi dari pemberontakan Peta yang terjadi di Blitar ini. Sejarah terbentuknya organisasi Peta ini berkaitan erat dengan keinginan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan pada waktu itu Jepang ini mengambil kesempatan yang tepat ya pada saat itu. Dan ketika tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda ini kalah perang dan menyerah terhadap Jepang tanpa syarat di Kalijati, Subang. Dimana kalau Belanda ini diwakili oleh Cabda van Stekenburg dan Terpoten, sementara Jepang ini diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan demikian, maka Jepang ini resmi menduduki Indonesia. Nah, meskipun pendudukan Jepang di Indonesia ini hanya seumur jagung, namun pendudukan Jepang di Indonesia ini sangat menyengsarakan rakyat. Bahkan masa pendudukan Jepang ini dinilai lebih kejam daripada masa pendudukan kolonial Belanda. Jadi sifat Jepang ini sangat licik dan munafik sekali, di mana ketika kedatangan mereka, Jepang ini mengaku bahwasanya mereka ini adalah saudara tua dari bangsa Indonesia. Sehingga mereka ini ketika sudah menduduki Indonesia, ini banyak sekali mendirikan berbagai macam organisasi yang tentunya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Berikutnya adalah bagaimana cara Jepang untuk membentuk berbagai macam organisasi tersebut. Nah, cara Jepang untuk membentuk berbagai macam organisasi tersebut terlihat dari sebuah propaganda dengan dalih yaitu melindungi diri dari perang Asia Timur Raya yang sebentar lagi akan terjadi. Nah, perang tersebut menjadikan Jepang ini menjadi target utama yang dicari oleh sekutu ya, ketika pada saat itu Jepang ini memborbardir sebuah pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor. Nah, kemudian sejak saat itu Jepang ini mulai memutar otak bagaimana supaya negara Jepang atau wilayahnya ini
dapat bertahan atau dapat selamat dari serangan sekutu, yaitu dengan cara memanfaatkan penduduk yang ada di wilayah jajahnya untuk dijadikan pasukan cadangan bagi kepentingan Jepang itu sendiri. Dengan menyerukan patriotisme yang dibutuhkan bagi setiap jiwa atau bangsa yang ingin merdeka, Jepang ini terus melancarkan propaganda kepada penduduk di wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia ini. Berangkat dari hal itulah, maka tanggal 3 Oktober tahun 1942, Jepang ini resmi membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, keputusan pendirian organisasi PETA ini merupakan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan izin yang diatur oleh Undang-Undang Osamu Seirei nomor 4 tentang pendirian organisasi yang kala itu diajukan oleh Gatot Mangkuprojo. Selanjutnya adalah, sebenarnya tujuan utama dari pembentukan PETA ini bukan hanya semata-mata untuk mencapai Indonesia merdeka. Jadi para anggota PETA atau prajurit PETA ini dipersiapkan dengan berbagai macam latihan fisik yang cukup keras, dengan maksud yaitu sebagai pasukan cadangan atau tentara cadangan untuk menghadapi sekutu pada perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya. Nah, meskipun demikian, ternyata ada juga dampak positif dari pembentukan PETA ini, di mana Jepang ini mendidik para anggota PETA ini untuk mencintai tanah airnya sendiri. Nah, bahkan pada waktu itu Jepang ini mengatakan kepada para tokoh nasional Indonesia dan para anggota PETA pada saat itu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, Nah, apabila Indonesia ini tidak mempunyai sebuah pertahanan militer yang kuat, maka suatu saat itu dapat dikuasai oleh pihak asing yang mengincar kekayaan sumber daya alam Indonesia. Itulah yang dikatakan oleh Jepang kepada para anggota PETA dan tokoh nasional Indonesia. Kemudian keterlibatan para tokoh agama dalam pembentukan PETA ini juga sangat menentukan sekali. Nah, Jepang mengajak para tokoh agama ini dengan maksud supaya lebih mendapat simpatik terhadap masyarakat Indonesia pada saat itu. Bahkan dalam simbol organisasi PETA ini terdapat sebuah simbol, yaitu simbol bulan dan bintang. Sementara di belakang simbol tersebut terdapat simbol bendera Jepang dengan cahaya yang memancar, yang artinya adalah sebagai makna dari gerakan 3A, yaitu Jepang sebagai pelindung Asia. Nah, berikutnya adalah siapa saja yang diperbolehkan menjadi anggota PETA ini. Keanggotaan PETA ini terdiri dari berbagai macam tingkatan. Rata-rata anggotanya ini merupakan seorang pelajar yang telah menyadari arti sebuah kemerdekaan. Oleh karena itu mereka ini tetap rajin berlatih, meskipun di belakang mereka ini sudah merencanakan sebuah strategi untuk menyerang balik dari pasukan Jepang. Jadi di sini ada yang namanya yaitu senjata makan tuan. Artinya apa? Ketika Jepang yang sudah mendidik secara keras terhadap para pasukan PETA ini, di kemudian hari mereka nanti akan melakukan berbagai macam pemberontakan. Nah, inilah yang dinamakan dengan senjata makan tuan. Nah, seperti layaknya organisasi lainnya, maka dalam organisasi PETA ini juga terdapat berbagai macam struktur atau tingkatan. Nah, jadi ada 5 tingkatan dalam lembaga militer PETA ini. Tingkatan yang pertama ini dinamakan dengan Daidanjo. Nah, Daidanjo ini merupakan tingkatan tertinggi dalam organisasi PETA, yaitu sebagai komandan batalion. Nah, yang termasuk dalam Daidanjo ini adalah orang-orang yang sebelumnya telah memiliki pangkat, misalkan pejabat, terus ada lagi pemuka agama, dan ada lagi penegak hukum. Yang kedua adalah Chudanjo. Nah, Chudanjo ini artinya adalah pemimpin kompi. Nah, siapa yang termasuk dalam Chudanjo ini? Nah, yang termasuk dalam anggota Chudanjo ini berasal dari latar belakang yaitu guru dan juru tulis. Berikutnya yang ketiga ini adalah Sodanjo. Sodanjo ini artinya adalah pemimpin peleton. Siapa yang dapat masuk menjadi anggota Sodanjo ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dengan minimal yaitu pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah Budanjo. Budanjo ini artinya adalah pemimpin sebuah regu. Nah, siapa yang masuk anggota dari Budanjo ini adalah prajurit yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan sekolah dasar atau SD. Berikutnya yang terakhir atau yang kelima ini adalah Gyuhei. Gyuhei ini adalah
prajurit sukarela. Nah, siapa yang masuk menjadi anggota GIWE ini? Itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan atau tidak pernah sekolah. Nah, itulah tingkatan dari struktur organisasi di lembaga militer PETA. Jadi sekitar 6 bulan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 1945, ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut dinamakan dengan pemberontakan tentara PETA yang terjadi di Blitar yang dipimpin oleh Soedarjo Suprijadi. Nah, siapakah Soedarjo Suprijadi ini? Soedarjo Suprijadi dan rekan-rekannya ini merupakan lulusan pertama dari pendidikan komandan peleton PETA yang bertempat di Bogor. Kemudian Suprijadi dan rekan-rekannya ini ditempatkan di kota kelahirannya atau di daerah asalnya, yaitu di Blitar, di bawah Daidan atau Batalion Blitar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah motif apa yang mendasari adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Suprijadi ini. Nah, sebagai komandan atau pimpinan, Suprijadi ini merasa prihatin terhadap nasib rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang ini. Nah, apalagi pada waktu itu Jepang ini mengeluarkan berbagai macam kebijakan, dan kebijakan tersebut tentunya sangat menyengsarakan rakyat pribumi. Di antaranya adalah perampasan hasil pertanian dan kerja paksa atau romusa. Dan bahkan dari romusa ini, kondisi rakyat Indonesia pada saat itu kian memburuk. Dan Jepang ini memperlakukan rakyat Indonesia pada romusa ini seperti halnya budak yang tak mengenal batas waktu dan mendapatkan perlakuan yang intimidatif. Hingga akhirnya banyak sekali romusa ini yang tewas akibat kelelahan dan kelaparan serta terserang berbagai macam penyakit. Misalkan adalah penyakit busung lapar yang kala itu melanda atau mewabah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, selain itu ternyata motif dari pemberontakan ini adalah terjadinya perlakuan rasial terhadap para tentara PETA itu sendiri. Padahal organisasi PETA ini adalah organisasi bentukan dari Jepang. Contoh perlakuan rasial ini misalkan adalah para tentara PETA, meskipun dia ini berpangkat komandan, ini harus menghormati kepada serdadu Jepang yang pangkatnya lebih rendah. Nah, hal inilah nanti akan memunculkan berbagai macam pemberontakan. Dengan demikian, Soedarjo Suprijadi ini sudah menyiapkan strategi untuk melakukan sebuah pemberontakan. Bahkan pemberontakan tersebut bukan hanya sekedar sebuah pemberontakan, melainkan sebuah revolusi untuk mencapai tujuan, yaitu meraih kemerdekaan. Dan rencana pemberontakan tersebut bahkan sudah terjadi sejak bulan September tahun 1944. Ketika Soedarjo Suprijadi ini menggelar berbagai macam pertemuan yang bersifat rahasia. Hal itu terlihat dari komunikasi yang dilakukan oleh para pemberontak dan komandan batalion di berbagai wilayah untuk bersama-sama melakukan angkat senjata. Nah, kemudian memasuki tanggal 13 Februari tahun 1945, Suprijadi ini memutuskan bahwasanya pemberontakan ini harus segera dimulai. Entah itu siap atau tidak siap, para tentara PETA ini harus membalas perlakuan Jepang kepada penduduk pribumi. Banyak yang menilai bahwasanya pemberontakan yang dilakukan Suprijadi ini belum dinyatakan siap, termasuk Soekarno sendiri mengatakan hal tersebut. Nah, artinya apa? Soekarno meminta kepada Suprijadi jika pemberontakan itu gagal, maka Suprijadi ini harus siap bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah semua pasukan PETA ini setuju untuk memberontak terhadap Jepang? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi di dalamnya juga terdapat beberapa orang yang tidak setuju untuk memberontak terhadap Jepang. Nah, namun sikap Suprijadi ini adalah mencari jalan tengah. Nah, jadi pada waktu itu Suprijadi ini hanya memilih target orang Jepang. Jadi yang dibunuh itu hanya orang Jepang. Sementara para anggota PETA ini tetap dipertahankan meskipun mereka ini tidak mau memberontak terhadap Jepang. Nah, rencana itu pun dimulai pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Maka dari itu, setiap tanggal 14 Februari ini diperingati sebagai Hari Pemberontakan PETA.
Mengapa pada waktu itu Suprijadi memilih tanggal 14 Februari sebagai langkah awal untuk menyerang Jepang? Nah, karena pada saat itu akan ada sebuah pertemuan besar baik dari anggota maupun para komandan peta di Blitar, sehingga diharapkan para anggota peta ini dapat bergabung untuk melakukan sebuah perlawanan. Jadi awal serangan ini bermula pada pukul 3 pagi. Jadi pada pukul 3 pagi ini Suprijadi dan rekan-rekannya ini menembakkan sebuah mortir ke dalam Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira Jepang. Hal itu juga tidak luput markas Genpetai yang pada waktu itu berdekatan dengan Hotel Sakura ini juga tidak luput dari serangan Suprijadi dan rekan-rekannya. Bahkan dalam aksi lainnya, salah seorang dari Budanjo Peta pada saat itu merobek sebuah tulisan. Yang tulisan tersebut awalnya adalah Indonesia akan merdeka, ini diganti dengan Indonesia sudah merdeka. Ini adalah salah satu semangat yang dikobarkan dalam pemberontakan peta di Blitar. Namun naas ya, pemberontakan tersebut ternyata tidak menuai sebuah hasil. Nah, karena apa? Pada waktu itu kondisi Hotel Sakura dan markas Genpetai ini sudah dinyatakan kosong. Nah, karena pada saat itu Jepang ini sudah mengetahui rencana atau strategi yang akan dilakukan Suprijadi dalam menjalankan sebuah pemberontakan. Akhirnya pemberontakan peta ini dinilai tidak sesuai dengan rencana. Jadi Soedanjo Suprijadi ini gagal melakukan sebuah pemberontakan, dan bahkan pemberontakan tersebut sudah diketahui oleh pihak Jepang. Mengetahui hal tersebut, dalam waktu singkat Jepang ini mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan pemberontakan peta. Nah, berikutnya dalam kondisi seperti itu, para pemberontak ini mulai terdesak, akan tindakan yang dilakukannya. Difasilitasi oleh Dinas Propaganda Jepang, Kolonel Katagiri ini menemui Soedanjo Murati. Nah, siapa Soedanjo Murati? Nah, Soedanjo Murati ini merupakan wakil dari komandan peleton yang pada saat itu dimintai keterangan oleh Jepang ya. Dan Jepang ini meminta kepada Soedanjo Murati ini untuk memaksa kepada para pasukan supaya kembali ke dalam batalion. Kemudian dalam perundingan dengan Kolonel Katagiri ini, Soedanjo Murati ini mengajukan persyaratan, yaitu bahwasanya Jepang ini tidak boleh melucuti senjata yang dimiliki oleh tentara peta. Nah, dan para pemberontak ini tidak boleh diadili atau diperiksa oleh Jepang. Itulah syarat yang diajukan oleh Soedanjo Murati pada saat itu. Namun apa yang dilakukan oleh Kolonel Katagiri ketika mendengar persyaratan yang diajukan oleh Soedanjo Murati ini? Nah, pada waktu itu Kolonel Katagiri ini menyetujui persyaratan yang telah diajukan oleh Soedanjo Murati. Namun ternyata persetujuan tersebut hanya sebuah tipu muslihat yang dilakukan oleh Jepang supaya para pemberontak ini mau kembali ke batalion dengan jaminan, yaitu adalah diserahkannya pedang samurai atau pedang katana ini kepada Soedanjo Murati. Perlu diketahui bahwasanya tradisi penyerahan pedang yang dilakukan oleh Jepang kepada Soedanjo Murati ini merupakan sebuah janji seorang samurai yang harus ditepati. Oleh karena itu Soedanjo Murati pada waktu itu sangat percaya sekali terhadap Jepang. Akan tetapi ternyata itu hanyalah sebuah tipu muslihat yang dilakukan oleh Jepang. Nah, bahkan Jepang ini malah mengirim Genpetai, yaitu sebuah polisi rahasia untuk mengusut tuntas pemberontakan peta. Jadi kesimpulannya di sini adalah Jepang ini telah mengingkari janjinya, di mana pada awalnya bahwa Jepang tidak akan mengusut pemberontakan tersebut. Tapi ternyata Jepang telah mengingkari janji tersebut. Nah, pasca pemberontakan sebanyak 78 para perwira dan anggota dari peta ini kemudian ditangkap dan dijebluskan ke penjara, kemudian diadili di sebuah pengadilan di Jakarta. Kemudian sebanyak 6 orang ini divonis hukuman mati di wilayah Ancol pada tanggal 16 Mei di tahun 1945. Nah, salah satu di antara yang dihukum mati ini termasuk Soedanjo Murati tadi. Jadi hukuman yang diterapkan Jepang ini adalah tergantung dari pangkat atau jabatan selama berada di organisasi peta. Jadi yang menjabat sebagai Soedanjo ini kebanyakan nanti akan dihukum mati. Sementara yang di bawah-bawahnya ini nanti hukumannya
adalah misalkan dipenjara seumur hidup dan hukuman lainnya. Nah, kemudian bagaimana nasib Supriyadi pasca pemberontakan yang terjadi di Blitar ini? Jadi naas sekali ya nasib Supriyadi ini. Setelah terjadinya pemberontakan PETA ini, ternyata Supriyadi ini tidak pernah diketahui keberadaannya. Jadi artinya di sini adalah bahwasanya Supriyadi ini menghilang secara misterius. Jadi ada banyak sekali versi yang mengatakan bahwa Supriyadi ini sudah berhasil ditangkap oleh tentara Jepang, dan ada juga yang meyakini bahwasanya Supriyadi ini tewas termakan oleh binatang buas di hutan sekitar Blitar. Hal ini juga diperkuat ketika Indonesia sudah merdeka, di mana pada waktu itu Presiden Soekarno ini mengangkat Soedanco Suprijadi ini sebagai Menteri Pertahanan. Nah, namun pada saat menjelang pelantikan Menteri, Soedanco Suprijadi ini ternyata tidak pernah muncul untuk menerima mandat dari Presiden Soekarno. Oleh karena itu, maka pada saat pelantikan Menteri, Soekarno hanya menulis bahwasanya Menteri Pertahanan dan Keamanan ini belum diangkat. Akhirnya karena Suprijadi ini sudah benar-benar tidak muncul, maka Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu digantikan oleh Muhammad Suryo Hadikusumo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang pertama. Meskipun demikian, pemerintah Republik Indonesia ini tetap mengakui jasa-jasa dari Soedanco Suprijadi, yaitu dengan mengangkat sebagai pahlawan pelopor kemerdekaan serta sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Untuk mengenang jasa dari Suprijadi ini, maka di Kota Blitar ini dibangunlah sebuah monumen atau tugu peringatan yang terdiri dari 7 patung tokoh PETA yang siap menyerang. Dan patung yang paling tengah ini adalah Komandan Soedanco Suprijadi. Nah, itulah sekilas mengenai pemberontakan PETA yang terjadi di Kota Blitar. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.